Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya ingin share dan berbagi aplikasi yaitu SSH Validator. Di sini saya akan buka dulu sebentar untuk tampilannya. Karena di sini juga saya akan jelaskan step by step mulai dari cara membuat akunnya, cara menggunakan aplikasinya, ataupun cara integrasinya ke browser ataupun ke tool yang mungkin teman-teman gunakan. Oke, kita langsung buka dulu saja. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini hanya ada tombol connect, nomor hostname, port, username, password, dan status. Ini versi rilis pertama ya. Sebelumnya aplikasi ini saya gunakan untuk pribadi, tetapi daripada saya tidak bagikan ataupun nganggur kelamaan, lebih baik saya bagikan, mungkin dari teman-teman ada yang membutuhkan. Oke, di sini juga teman-teman pada file account ya. Ini hanya untuk demo saja. Ini yang terpenting ya. Saya tutup dulu aplikasinya. Pada file account ini formatnya penulisannya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin menambahkan, cukup masukkan hostname, kemudian tanda pip ya, kemudian port, kemudian username, kemudian password. Jadi sesuai dengan urutan ini ya. Host, port, username, password urutannya ya. Misalkan saya ingin menambahkan 7. Nah, sepertinya ini username-nya, ini untuk ini username-nya, ini untuk passwordnya, ini portnya. Ini portnya tinggal disesuaikan karena secara default SSH umumnya kebanyakan menggunakan 22, tetapi pada prakteknya kita tidak akan menggunakan 22. Di sini saya akan jelaskan untuk port-port SSH sesuai dengan yang kita buat, ataupun teman-teman bisa cari karena saya tidak akan jelaskan lebih dalam lagi secara teknis. Nah, karena jika teman-teman melihat tampilan seperti ini pasti tahu fungsi utamanya. Oke, untuk toolnya ataupun aplikasinya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video saya. Dan sekali lagi, tool ini hanya untuk edukasi, tidak digunakan untuk yang aneh-aneh. Untuk mempersingkat video, saya langsung buat dulu akunnya di Google. Kita cari saja. Di sini saya akan nyari free account SSH saja. Ini banyak. Namanya gratisan pasti ada terbatas ya. Sebenarnya untuk premium juga murah sih, ada yang 10.000, 20.000 sebulan. Di sini banyak untuk di Lion. Kita coba dari Penjantit. Oke, di sini ada server Indonesia. Sebenarnya kalau kita ke homepage-nya dan sini cari saja yang gratis ya, yang tulisannya SSH saja ya, seperti ini SSH. Ini enggak bisa beda modul. Kita SSH cari saja pokoknya SSH gitu ya. Oke, kita pilih ngasal saja di sini untuk demo bebas. Misalkan kita server mana ya, tulis nyari mana Singapura sih biar cepat, mana Singapura, masa nggak ada Singapura sih. Oh, ini saya demo pakai Singapura ya, nyari yang 1 hari saja untuk demo, aktif 1 hari. Untuk portnya 22 ya, sesuaikan ya, kebetulan ini 22. Misalkan kita buka semua saja. Saya sebenarnya tidak perlu contohkan semua sih, kita yang lockband saja. Di sini saya tidak akan buat, hanya nyari portnya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa di combo. Nah, di sini teman-teman bisa ganti 22, 80, 443, 99, 40, 446 ya, atau 444 ya. Jadi tergantung port dari dikasih dari ini ya, pemberi akunnya saja. Tapi defaultnya saya akan menggunakan 22 karena memang port SSH universalnya pakai 22 ya. Ya, fleksibel saja. Kemudian kita cek di sini SSH server. Di sini saya tidak akan buat ini 3D. Nah, di sini ada host, portnya ini ya, seperti ini portnya 44380222143 dengan bandnya di 144, kemudian di pakai direct enggak apa-apa. Nah, salah saja di sini portnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya cara pengisian portnya. Oke, kita langsung buat dulu di sini saja, sehari bebas kita isi. Untuk passwordnya teman-teman silahkan isi bebas. Misalkan saya menggunakan nama channel saja. Kita isi, bentar. Kalau burung makan apa sih? Oh, ini gambar. Lalu kita create, ini 1 hari ya, untuk demo saja sih sebenarnya. Oke, akun berhasil dibuat. Nah, ini ya demonya. Username-nya Technopair. Ini demo ya, teman-teman buat saja. Open SSH. Nah, 22 saya biarkan pakai 22 saja. Kita demo di sini ya. Nah, untuk demo saya yang sisanya di atas biarkan dulu. Nah, di sini kita akan hostnya dulu, teman-teman. Kalau mau hostnya mau di convert dulu silahkan. Contohnya saya akan convert dulu. Nah, ini IP-nya 8204.
Nah, contohnya teman-teman mau seperti ini bebas, mau pakai yang ini juga bebas ya, yang penting host name-nya begitu ya. Oke, dari itu kita akan ini untuk portnya saya biarkan dua-dua, kita copy username-nya. Saya taruh di paling bawah karena ini pasti yang atasnya terlewati. Kalau kebetulan nggak ada yang bikin begitu ya. Caranya kita kasih pip portnya dua-dua. Sebenarnya kalau teman-teman mau nambahin silakan tinggal copy paste saja ke bawah. Nah, ini yang validnya berarti ini username-nya, kita passwordnya seperti ini ya. Nah, untuk demo saya akan refresh dulu saja. Nah, yang 127 saya refresh dulu biar seragam. Oke, kemudian di yang ini saya akan ganti dulu. Oke, di sini teman-teman, ini hanya asumsi jika teman-teman memiliki banyak akun ya. Jadi cara pengisiannya seperti ini ya formatnya. Tinggal diikuti saja. Kalau teman-teman mau modif-modif silakan tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Karena untuk teknis detail lengkapnya ini untuk standarnya atau dasarnya sudah saya berikan. Kita save. Selanjutnya kita buka lagi. Untuk aplikasi ini include dengan tunnelnya ya. Kita langsung start saja, connect saja. Nah, ini proses pengecekannya saya tidak perlu geser guys. Oke, tunggu masih proses. Oke, ini harusnya terhubung dan sudah connect ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat statusnya connected ya. Nah, ini di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, setelah connect seperti ini. Nah, misalkan jika internet kita mendadak disconnect tidak jadi masalah, tunnel ini akan reconnect otomatis selama 3 kali ya. Walaupun itu jarang terjadi, mungkin mendadak internet teman-teman disconnect. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini cukup mudah cara menyetingnya teman-teman. Yang penting tahu alamatnya ini ya. Untuk dynamic forwardingnya menggunakan 127.0.0.1. Kemudian untuk soketnya menggunakan 1080. Di sini saya tidak perlu contohkan semua. Untuk Chrome penyetingannya cukup mudah. Di sini saya demokan misalkan kita menggunakan browser apa ya, Perpok ya, di Perpok. Untuk penyetingan di Perpok karena secara default jika teman-teman sebelumnya belum pernah mengetik browser, defaultnya menggunakan sistem proxy. Alasan kenapa di Chrome saya tidak perlu demokan karena penyetingannya cukup mudah. Berbeda dengan Perpok seperti ini ya. Perpok teman-teman di pojok ini ya, kanan atas pilih, lalu pilih setting di tab preference di sini ya, di general teman-teman scroll sampai bawah saja. Di sini ada menu network setting, lalu di sini teman-teman jika mungkin sebelumnya seperti ini atau sini kita atur ke manual. Lalu teman-teman ini kebetulan saya akan hapus dulu karena yang akan kita gunakan adalah soket ya. Isi sesuai dengan yang tampil di programnya. Ini menggunakan 127.0.1.1080 berarti portnya 1080. Lalu kita pilih OK. Untuk membuktikannya bekerja atau tidaknya kita di sini saya geserin dulu browsernya, tunnelnya saya pindahin sini. Nanti teman-teman bisa lihat ada koneksi yang jalan. Contohnya saya akan membuka YouTube saja, perhatikan. Dan teman-teman bisa lihat di atas ini tulisannya SG. SG adalah dari Singapura. Kalau teman-teman Indonesia pasti ID tulisannya. Jadi saya tidak perlu ngecek lagi IP yang digunakan. Ya pasti IP-nya menggunakan IP dari tunnel yang dari akun yang kita buat gitu ya. Oke, ini sudah berfungsi ya jika lognya seperti ini. Atau kita akan setting di IDM. Saya akan membuka IDM. Nah, contohnya bentar. Di sini saya akan download ulang ini hanya contohnya. Kita setting dulu masuk ke option. Nah, di sini ya option ya. Kemudian ke SOC ya, proxy SOC ini. Nah, defaultnya memang seperti ini untuk IDM. Lalu teman-teman pilih yang manual. Di sini coba teman-teman di advance. Nah, ini teman-teman checklist ini. Berarti checklist semua kita gunakan soket ya. Nah, ini ya. Sama untuk ininya isi sama saja. 127.0.0.1 portnya 1080. Username passwordnya kosongkan. Untuk tipnya soket 5 ya. Lalu kita pilih OK. Oke. Di sini saya akan demo kan download ulang. Ini yang gampang saja, perhatikan tuh. Oke, sukses ya. Nah, oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Untuk aplikasinya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi saja. Di sini saya akan mengembalikan dulu settingan browser saya biar nanti tidak lupa gitu ya. Oh, ini untuk aplikasinya teman-teman cek di deskripsi video saja dan terima kasih.